Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melaksanakan tugas dari dosen pembimbing yaitu Ibu Eni, yaitu materi mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan Telenursing. Saya Eka Fitriani Lutfiadiningrum sebagai perawat. Saya Sabina Anifia Murti sebagai dokter. Saya Sekara Yurianini sebagai apoteker. Saya Nisrinatur Amelia Rahma sebagai pasien. Definisi telenursing. Telenursing adalah praktik keperawatan jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan keperawatan kepada pasien. Telenursing juga dikenal sebagai telehealth nursing. Telenursing memungkinkan pasien untuk terhubung dengan perawat melalui berbagai perangkat seperti komputer, perangkat seluler, aplikasi seluler, dan teknologi video. Perawat dapat mengirimkan informasi kepada pasien melalui aplikasi atau situs web, serta memantau kondisi pasien secara berkala. Manfaat yang satu adalah efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan pasien dan keluarga, dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan. Yang kedua, dengan sumber daya yang minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. Dan yang ketiga, telenursing dapat menurunkan kebutuhan atau menurunkan waktu tinggal di rumah sakit. Yang keempat, pasien dewasa dengan kondisi penyakit kronis memerlukan pengkajian yang sering sehingga membutuhkan biaya yang banyak. Yang kelima, berhasil dalam menurunkan total biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan akses untuk perawatan kesehatan tanpa banyak memerlukan sumber. Selanjutnya, kekurangan dari telenursing adalah tidak adanya interaksi langsung antara perawat dan juga pasien yang akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Kekhawatiran ini muncul karena beranggapan kontrak langsung dengan pasien itu sangat penting, terutama untuk dukungan emosional dan juga sentuhan terapeutik. Sedangkan kekurangan lain dari telenursing adalah kemungkinan kegagalan teknologi, meningkatkan resiko terhadap keamanan dan kerahasiaan dokumen dari klien. Keuntungan telenursing: 1. Mengurangi waktu tunggu dan mengurangi kunjungan yang tidak perlu. 2. Mempersingkat hari rawatan atau mengurangi biaya perawatan. 3. Membantu memenuhi kebutuhan kesehatan. 4. Memudahkan akses petugas kesehatan yang berada di daerah yang terisolasi. 5. Berguna dalam kasus-kasus kronis atau kasus geriatrik yang perlu perawatan di rumah dengan jarak jauh dari pelayanan kesehatan. 6. Mendorong tenaga kesehatan atau daerah yang kurang terlayani untuk mengakses penyediaan layanan melalui mekanisme seperti konferensi video dan internet. Ya, halo, selamat siang Ibu Rina. Siang, Suster. Oke, perkenalkan saya Suster Eka yang bertugas membantu konsultasi Ibu hari ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan terkait kondisi Ibu saat ini? Jadi gini, Sus. Perut saya sering terasa perih, terutama setelah makan. Saya juga merasa mual, dan kadang-kadang dada terasa panas seperti asam lambung saya naik. Oke, baik Ibu Rina. Apakah gejala yang disebutkan tadi berlangsung sudah lama? Dan apakah ada pola tertentu, misalnya merasa lebih parah setelah makan atau saat sedang stres? Sudah sekitar seminggu ini, biasanya lebih terasa setelah makan pedas, gorengan, atau kalau saya telat makan. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Saya akan menghubungi dokter terlebih dahulu untuk mengevaluasi kegiatan konsultasi hari ini ya, Bu. Saya minta waktunya sebentar. Iya, Bu. Oke, selamat siang, Dokter Vea. Siang, Sus. Oke, Dokter Vea. Jadi ini pasien Ibu Rina mengeluh perutnya sakit, kembung, nyeri di bagian dada dan di tenggorokan terasa panas. Apakah ini mengarah ke gangguan asam lambung atau bagaimana penanganannya seperti yang saya telepon tadi? Baik, Sus. Terima kasih.
Selamat siang, Bu Rina. Selamat siang, Bu Dokter. Saya Dokter Vea. Saya sudah menerima telepon dari perawat TK tadi. Dari gejala yang Ibu sampaikan, kemungkinan besar ini adalah gangguan asam lambung ya, Bu. Namun, saya perlu memastikan beberapa hal. Apakah Ibu juga mengalami batuk kering, suara serak, atau sulit menelan, Bu? Iya dok, saya kadang batuk kering, terutama malam hari, tapi tidak sulit menelan. Baik, Bu. Berdasarkan informasi ini, kemungkinan Ibu mengalami GERD ya, Bu, atau gangguan sistem saluran pencernaan, di mana asam lambung naik ke kerongkongan. Saya akan meresepkan obat untuk mengurangi produksi asam lambung Ibu ya, Bu. Namun, Ibu juga perlu mengubah pola makan, seperti makan dalam porsi kecil, tapi sering ya, Bu. Hindari makanan pedas dan asam, serta jangan langsung berbaring setelah makan ya, Bu. Baik dokter, apakah ada obat yang perlu saya konsumsi segera? Ada, Bu. Saya akan meresepkan antasida untuk meredakan gejala dan omeprazol untuk mengurangi produksi asam lambung Ibu ya, Bu. Saya akan diskusikan ini dengan apoteker Sekar. Selamat siang Ibu Rina, saya Sekar apoteker yang akan membantu menjelaskan penggunaan obat yang diresepsikan Dokter Vea. Siang Bu Sekar, bagaimana cara menggunakan obatnya? Untuk antasida diminum saat gejala muncul maksimal 3 kali sehari setelah makan. Untuk omeprazol diminum 1 kapsul di pagi hari sebelum makan. Setiap hari selama 14 hari. Jangan lupa hindari makanan yang dapat memicu gejala seperti pedas, asam, dan gorengan. Baik Bu Sekar, apakah obat ini ada efek sampingnya? Tentu ada. Antasida mungkin menyebabkan kembung atau sembelit, sedangkan omeprazol bisa menyebabkan sakit kepala atau mual. Tapi ini jarang terjadi. Jika ada reaksi yang tidak biasa, segera hubungi kami ya. Terima kasih atas informasinya, saya akan mengikuti petunjuknya. Sama-sama, Ibu Rina. Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Ibu Rina, dari pernyataan yang sudah dijelaskan oleh dokter dan juga apoteker, apakah sudah dipahami? Sudah Bu. Tidak baik. Kalau begitu, jika kondisi Ibu memburuk atau tidak kunjung sembuh, jangan ragu untuk menghubungi kami, ya Ibu. Dan semoga Ibu juga setelah ini kondisinya membaik dan asam lambungnya juga terkontrol gitu. Amin. Terima kasih banyak semuanya, Bu Dokter, Bu Suster, Iya, apoteker. sama-sama, Bu. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Terima kasih semua.